Kita diciptakan oleh Bapa, adalah manusia yang memiliki berbagai macam indera. Ada indera penglihatan, ada indera perasa, dan banyak lagi. Begitupun dengan indera pendengar. Begitu berfungsinya dan bermanfaatnya indera ini, indera pendengaran. Kita bisa melakukan banyak hal. Bisa berkomunikasi dengan orang lain karena adanya indera pendengaran. Tetapi ada satu hal yang sangat penting mengenai indera pendengaran. Dan ini bukan hanya dengan telinga kita, tetapi dengan setiap aspek yang ada pada tubuh kita menggunakannya. Bahkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan dalam hal pendengaran, itu pun tidak menjadi halangan. Apa itu? Yaitu mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan, yaitu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus peka, bagaimana kita bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Elohim Bapa kita. Kalau kita tidak mampu mendengarkan suara. Mari kita baca dari Yeremia 7, Yeremia pasal 7 ayat 22 dan 23. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka tentang sesuatu, tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Elohim. Dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ingat baik-baik. Dengarkan suara Tuhan. Karena dari situ, kita bisa tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang harus dilihat juga yang tidak pentingnya adalah bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Yaitu ditegaskan, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Dari suara yang kita dengar, kita tahu apa yang menjadi perintah Bapa untuk kita lakukan. Jadi mendengar dan melakukan dengan setia, itu yang sangat-sangat diinginkan oleh Bapa kita di sorga. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Perlu kita sadari ada ciri-ciri khusus dari mendengar suara Tuhan. Yang pertama, yaitu bersifat pribadi. Maksud dari hal ini adalah melibatkan hubungan secara langsung dan intim pribadi ke pribadi dengan Tuhan. Jadi sifatnya pribadi. Suara Tuhan yang didengar itu berbeda-beda bagi setiap orang untuk dilakukan. Tidak semuanya seragam, tidak semuanya sama. Kadangkala dalam suatu ibadah, dalam suatu pembacaan firman Tuhan dalam perikop yang sama, terkadang ada bagian-bagian tertentu yang menjadi tugas kita, yang harus kita lakukan, ada juga bagian yang lainnya yang dikerjakan oleh orang lain. Karena suara Tuhan itu menjadi bersifat pribadi. Keintiman itu yang akan membangun rasa peka. Kan pendengaran
firman Tuhan, suara Tuhan. Yang kedua, ciri khususnya adalah tidak berwujud. Mendengar suara Tuhan itu tidak berwujud. Dia tidak bisa dilihat, tapi dia bisa dirasakan. Dalam artian, dia tidak terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Seringkali dalam kehidupan kita mendengar orang berpindah gereja, berpindah tempat ibadah. Oh, di sini saya tidak tumbuh imannya. Oh, di sini saya tidak tumbuh imannya. Sebenarnya yang jadi masalah bukan karena tempat dan waktu, tetapi karena pribadinya yang tidak dibangun secara utuh untuk peka mendengar suara Tuhan. Sehingga ia merasa bahwa dia tidak mendapat apa-apa. Itu bisa kita lihat dalam situasi-situasi kebaktian yang hebohnya luar biasa, kayak macam KKR atau apapun kegiatannya. Euforianya luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah terlibat dalam situasi tempat yang seperti itu, mereka pulang menjadi manusia baru, berubah, atau tetap kembali kepada kehidupannya yang lama? Artinya mereka hanya mendapatkan sesuatu yang halusinasi, karena memang tidak dibangun secara khusus. Suara Tuhan itu kita temui di banyak tempat, dalam situasi tertentu, melalui apapun. Dan disitulah kita akan merasakan bagaimana kerja dari Roh Kudus yang menuntun kita. Kadang kita membaca berjam-jam Alkitab, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba kita kadang dituntun untuk membuka Alkitab, lalu ada satu ayat yang kita tangkap, dan itu kita rasakan di hati kita. Dan itu menjadi suatu kegundahan buat kita. Itu salah satu cara Tuhan sedang memperdengarkan suaranya. Yang ketiga, suara Tuhan bersifat eksis di dalam waktu. Artinya, kita mengenal Tuhan pada masa kini. Ketika suara Tuhan kita dengar itu adalah untuk kita saat ini. Memang kadang-kala kita merasa, oh itu apa yang tertulis di Alkitab di masa lalu dan masa depan. Suara Tuhan di masa lalu adalah sebagai teladan. Itu digambarkan bagaimana kesaksian-kesaksian orang kudus, para nabinya, para umatnya yang tercantum dalam Alkitab. Itu dalam masa yang lalu. Dan juga masa depan yang menjadi pengharapan bagi kita. Tetapi yang paling penting adalah esensinya, bahwa mendengarkan suara Tuhan itu harus sekarang, saat ini. Karena itu yang sedang kita lakukan, itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Bukan kemarin, bukan yang akan datang. Kita harus melakukannya saat ini. Satu hal perlu diingat juga, yang tidak kalah pentingnya akan hal mendengarkan suara Tuhan. Kita baca dari Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Camkan ini baik-baik. Banyak orang berkata, oh saya beriman kepada Kristus, oh saya beriman kepada Kristus. Benarkah? Karena ingat,
proses orang beriman itu bukan instan, tapi dia akan berproses situasi dan waktu yang cukup. Proses itu terdiri dari beberapa tahap, beberapa bagian. Yang pertama, firman Tuhan, yaitu Tuhan berbicara. Kita seringkali mengikuti ibadah, kita sering mendengar banyak khotbah, begitu banyak kita membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Itu penting. Tetapi itu tidak menjadi jaminan apakah kita bisa menangkap akan suara Tuhan. Itu perlu latihan yang luar biasa. Itu perlu kepekaan yang harus dibangun. Ketika itu kita bisa rasakan, oh ini adalah suara Tuhan. Karena ada banyak orang yang tersesat mengaku ini suara Tuhan, nyatanya tidak. Itu hanyalah keinginannya pribadi. Lalu mengataskan suara Tuhan. Makanya begitu banyak nabi-nabi palsu, pembohong-pembohong, penipu-penipu yang beralaskan ayat-ayat di Alkitab untuk memanipulasi firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan berbicara, disitulah kita peka. Dalam artian kita bukan menebalkan telinga, membuka semua telinga kita, telinga hati kita. Makanya itu dalam bagian yang kedua, tahapan yang kedua adalah respon kita. Ini sangat penting. Ketika Tuhan bersuara, apakah yang menjadi respon kita? Apakah kita menebalkan hati kita, menebalkan telinga kita, atau kita terbuka terhadap firman Tuhan? Karena sering kali firman Tuhan datang begitu tajam, begitu mengiris, begitu menampar, begitu perih, kita rasakan begitu menyakitkan. Bagaimana kita mau terbuka? Kalau kita menebalkan hati kita, menebalkan telinga kita akan menjadi orang bebal. Yang tidak akan mendapatkan pertumbuhan iman. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Lalu yang ketiga, ada unsur waktu dalam mendengarkan. Ada bagian hal yang penting ketika kita ingin mendapatkan proses mendengarkan suara Tuhan, karena itu bukan instan. Kita sering kali harus mengambil sikap tertentu, menenangkan diri hingga masuk ke dalam keheningan hati. Pikiran kita harus kita teduhkan hingga kita bisa fokus apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan. Bagaimana mungkin kita mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak dalam situasi yang mengheningkan hati kita, sehingga kita bisa membedakan apakah itu suara Tuhan, suara hati kita, atau keinginan kita, atau hal-hal yang lain. Dari situ kita akan mulai merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Karena Roh itu akan menolong kita. Roh yang berasal dari Bapa kita, Elohim, kita akan menolong kita untuk menuntun kita apa yang menjadi perintah yang akan kita terima.
mendengarkan suara Tuhan adalah penting karena mendatangkan firman iman dan membangun iman. Selanjutnya ada prosesnya adalah melakukan firman Tuhan. Elohim meminta kita untuk mendengarkan suaranya lalu melakukan firman-Nya. Dan dapat dia menjanjikan ada banyak hal yang luar biasa. Kita baca Keluaran 15 ayat 26. Ada beberapa ayat bagaimana perintah Tuhan. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Lalu Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya bulu. Dan Ulangan 28 ayat 2 ayat 1 sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Elohimmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Elohimmu. Lihat, Bapa Elohim kita menyuarakan firman, perintahnya. Ada suara yang dia sampaikan, ada perintah yang dia berikan. Ketika kita setia melakukan, ada banyak berkat yang dijanjikan. Dia akan menyembuhkan penyakit kita. Dia akan mengangkat kita menjadi harta kesayangannya dari bangsa-bangsa, dari banyak bangsa. Dan perkataan Bapa kita ini pun tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Coba lihat baik-baik. Bagaimana perkataan Bapa Elohim kita, bagaimana perkataan Putra Tunggalnya, dalam satu konteks yang sama, mendengarkan, melakukan, dan akan menerima berkat. Itulah yang disebut Bapa dan Anak satu. Satu sebagai satu pemahaman. Bukan satu pribadi menjadi tiga, tiga menjadi satu. Dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 ini, ada 4 hal yang kalau kita perhatikan. Yang pertama, domba mendengar suara gembala, yaitu Gembala Agung Yeshua HaMashiach. Domba-dombanya akan mendengar suara dari gembalanya. Yang kedua adalah gembala
mengenal dombanya. Dari apa dia mengenal dombanya? Dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Gembala tahu mana domba-dombanya. Karena domba-dombanya pasti menuruti apa yang dikatakan oleh gembalanya. Banyak orang mengaku, oh saya pengikut Yeshua HaMashiach. Oh saya adalah kawan-kawanan dombanya. Tapi nyatanya mereka menolak. Mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh gembala agung kita. Apa yang dikatakan? Menyembah Elohim yang esa. Kita lihat dalam Markus 12 ayat 29. Ini perkataan dari Yeshua HaMashiach, gembala kita yang agung. Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Adonai itu Elohim kita, Adonai itu Esa. Perhatikan baik-baik. Ini sama dengan Torah ke-6. Coba di Ulangan 6 ayat 4, Torah yang ke-6. Perintah ke-6, mengetahui bahwa Elohim itu satu, kesatuan yang lengkap. Dengarlah hai orang Israel, Adonai itu Elohim kita, Adonai itu Esa. Dan banyak yang mengaku domba-dombanya tidak mau mendengarkan suara gembala agung. Mereka memotong ayat ini. Mereka hanya mendengarkan yang disebut dengan hukum kasih. Sedangkan Yeshua HaMashiach, gembala agung kita pun memberikan perkataannya, menyatakan dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit, bulan, dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lihat bagaimana gembala agung kita, Yeshua HaMashiach, menyatakan ini dengan sangat jelas. Tapi ada banyak orang yang mengatakan, oh hukum Taurat sudah dihapuskan. Oh, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Tapi ada banyak yang hamba-hamba Tuhan mengambil sebagian dari hukum Taurat ini. Apa itu? Perintah persepuluhan. Mereka ajarkan untuk memberikan persepuluhan, tapi perintah yang lain dibilang sudah tidak lagi berlaku. Mereka memanipulasi, memperkosa firman Tuhan untuk kepentingan. Apakah ini yang disebut sebagai domba-domba Yeshua HaMashiach? Atau ada banyak juga orang yang mengatakan, oh itu kan hanya untuk bangsa Israel. Kita bukan bangsa Israel. Jadi kita cukup beriman saja. Ingat baik-baik. Memang perkataan
Yeshua HaMashiach lebih banyak menegur untuk bangsa Israel. Tetapi harus digarisbawahi bahwa dia pun menggembalakan domba-domba dari kandang yang lain. Kita baca dari Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dengan mereka, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yang dimaksud dari firman ini adalah domba-domba dari kandang lain. Itu adalah domba-domba dari bangsa lain selain bangsa Israel. Dan mereka pun akan dituntun oleh gembala yang agung bila ia mau mendengarkan suaranya, melakukan apa yang diperintahkannya, apa yang difirmankannya. Jadi gembala agung mengenal domba-dombanya dari perbuatan. Yang ketiga, domba mengikuti gembala agung. Pada zaman dulu, gembala itu ada di depan dari kawanannya. Bukan seperti sekarang orang menggembalakan kawanan itu orangnya di belakang. Tapi mereka, gembalanya itu di depan, dan domba-dombanya itu mengikuti dari belakang. Apa yang didengar suara dari gembalanya, mereka mengikuti. Begitulah seharusnya kita sebagai umatnya yang digambarkan sebagai kawanan dombanya. Kita mendengarkan suaranya dan mengikuti. Yeshua HaMashiach mengajarkan sunat, kita disunat untuk yang laki-laki. Yeshua HaMashiach mengajarkan untuk mengkuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan Bapa Elohim kita. Kita ikuti, kita lakukan. Bukan kita beralasan, oh saya usaha dagang di tempat rekreasi sehingga saya nggak bisa, karena justru di hari Sabtu itu pengunjungnya banyak. Begitu banyak alasan untuk melawan apa yang diperintahkan oleh Elohim, diperintahkan oleh Yeshua HaMashiach. Ada banyak yang disampaikan bagaimana Yeshua HaMashiach yang adalah rabi, guru hukum Taurat. Dia memerintahkan bukan hanya melakukan hukum Taurat, tapi juga memerintahkan domba-domba untuk mengajarkan hukum Taurat untuk yang lainnya. Jadi kita mendengarkan suaranya dan mengikuti. Dan yang keempat, ada janji hidup yang kekal. Yeshua HaMashiach menyerahkan dirinya untuk memberikan hidup yang kekal buat domba-dombanya. Jangan kita berharap kita bisa hidup kekal, tapi kita tidak mau mengikutinya. Tidak mau mendengar suaranya. Banyak orang mengaku, oh saya akan selamat, oh saya akan selamat, karena saya percaya Yeshua HaMashiach. Tapi mereka menentang, menolak apa yang diperintahkan oleh Yeshua HaMashiach. Mereka mencari pembenaran terhadap dirinya sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa mendapat hidup yang kekal? Karena Yeshua HaMashiach berkorban hanya untuk orang yang mengenal, mendengar dia, dan mengikuti dia. Hanya orang-orang pilihan yang diselamatkan. Bukan orang-orang yang terpanggil.
Karena terpanggil saja tidak cukup, tapi harus menjadi yang terpilih. Itulah menjadi tugas kita. Saat ini Tuhan, Bapa Elohim kita, memperdengarkan suaranya. Jangan keraskan hati. Jangan tebalkan telinga. Buka hati dan pikiran kita. Terima firman Tuhan dan lakukan setiap perintahnya dengan setia. Bapa Elohim kita memberkati. Yesua HaMashiach memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Engkau Elohim kami. Engkau Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Tiada lain yang melebihi Engkau. Segala pujian dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih. Engkau yang memperdengarkan suara-Mu buat kami. Inilah kami membuka hati dan pikiran kami. Melunakkan hati kami untuk menerima apa yang Engkau perintahkan atas kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami buat setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu untuk dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan apa yang Kau perintahkan untuk kami lakukan. Beri kekuatan buat kami. Untuk setiap orang yang saat ini masih mengeraskan hati dan pikiran, biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas mereka. Berkati kami ya Bapa. Ampuni atas ketegar tengkukan kami ya Bapa. Kami memohon belas kasihan. Yesua HaMashiach. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa, memohon pada Bapa Elohim di surga. Amin.